Benar sekali saudara-saudara, kita akan memberkati umat yang berada di tanah Papua, Nias, dan Cigugur. Betapa indahnya hidup ini jika sesama manusia dapat saling memberkati. Dan pada momen yang begitu spesial ini, izinkanlah saya mengundang seorang public figure yang senantiasa mengkaryakan hidupnya bukan hanya dalam dunia entertainment, tapi untuk melayani sesama. Ini bukan hanya sebuah kisah. Ini merupakan sebuah pengalaman indah yang tumbuh dari pengalaman berkat yang dipalut dalam kepahitan. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Daniel Mananta. Yo, wow. Bandung apa kabar? Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang hadir di sini. Tapi sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali untuk performance yang luar biasa sekali dari Pak Rocky Pandu ya. That's amazing. Saya jujur aja di belakang tadi sempat ngelihat sedikit-sedikit gitu dan saya jadi ngefans banget. Ini pertama kali banget saya ngelihat Pastor Eko in action. Saya langsung jadi ngefans sama si Pastor Eko. Ya gak sih? Jadi setan aja udah bikin saya ngefans apalagi jadi pastor. Tapi malam hari ini kita semua sangat terberkati karena malam hari ini kita berada di sini untuk berbagi. Kita berada di sini karena kita disatukan oleh cinta kasih Tuhan. Jadi saya ingin minta tepuk tangan untuk Anda semua yang telah hadir di sini. So, ini sebuah kebanggaan banget buat saya bisa berada di sini juga di Bandung dan saya bisa ngobrol di depan Anda semua yang ada di sini. Dan sebuah kehormatan untuk para panitia acara Zakheus ini udah mengundang saya ke sini. Saya Daniel Mananta dan kerjaan saya adalah presenter. Mungkin bagi yang suka nonton Indonesian Idol atau dulu suka nonton MTV, sering lah ngeliat saya di situ ya. Nah, sekarang ini saya pengen menceritakan satu sepenggal kisah saya ketika saya jadi presenter di Indonesian Idol. Di Indonesian Idol kalau misalnya Anda ngeliat 2 season yang sebelumnya, awal-awal suara saya tuh agak-agak aneh gitu. Suara saya kayak, halo, hey semuanya, cie. Jadi suara saya benar-benar ternyata itu di pita suara saya itu ada yang namanya nodule atau ada yang namanya polip ya. Jadi karena suaranya kepake terlalu sering, nge-MC-nya kebanyakan dan teriak-teriak mulu. Jadi sampai akhirnya nggak ada di istirahat sehingga suara saya menghilang gitu. Jadi suara saya cuman, hey, hai semuanya, hey, baling-baling bambu, yang kayak gitu. Literally hilang. Nah, saya bingung banget dan anggap aja ini nih kalau misalnya Anda nggak bisa ngebayangin, anggap aja itu kayak pianis yang tiba-tiba jarinya patah. Atau misalnya seorang penyanyi yang ya suaranya hilang, atau mungkin dokter yang tiba-tiba tangannya gemeteran terus gitu. Saya jujur aja lumayan devastated. Saya yakin banget Anda semua di sini mungkin gak terlalu, alah presenter gak bisa ngomong dikit aja, masalahnya apa sih? Itu adalah kerjaan saya. Selama ini saya, kerjaan saya, pemasukan hidup saya dan lain-lain itu dari presenter. Ketika saya dipanggil pun ada beberapa klien-klien yang merasa kecewa. Karena bayangin aja, oke, mari kita sambut. Ya, itu benar-benar kayak ini kok anti klimaks banget ya. Jadi it's very devastating dan Anda juga bisa ngeliat di YouTube itu ada Indonesian Idol season ke-7 pas awal-awal audisi suara saya benar-benar hilang. Nah, so ketika suara ngilang
apa yang terjadi? Ketika kita mendapatkan suatu masalah, apa yang terjadi? Kita mendekatkan diri sama Tuhan. Biasanya standar banget. Saya akhirnya kayak gitu, saya mendekatkan diri sama Tuhan. Sebelumnya hidup saya terus ke gereja. Saya paroki Stella Maris, saya terus ke gereja setiap minggu, selalu gak pernah absen. Tapi ini ekstra lagi gitu, ekstra keras gitu kan. Saya benar-benar kalau misalnya doa Bapa Kami, wah gila sampai ngerut semua gitu kepala saya. Atau enggak kalau misalnya lagi doa Salam Maria atau kemuliaan segala itu benar-benar kayak tiap malam rajin baca Injil, mendadak kayak gitu. Jadi berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Dan ketika suara saya hilang 6 bulan lamanya by the way. Sampai akhirnya saya harus operasi dan ketika saya operasiin ternyata suara saya tidak balik juga. Nah, saat itulah titik di mana saya desperate parah, desperate banget. Siapa di sini yang pernah ngerasain desperate? Ngerti gak desperate? Siapa di sini yang pernah ngerasain kayaknya putus asa? Angkat tangan kalau misalnya pernah ngerasain putus asa. Oh, yes, thank you. Kayaknya ini band-band ini aja sih yang putus asa. Saya gak, terlalu gelap soalnya. Kalian musisi banget gitu ya. Jadi kayaknya untuk nulis lagu itu harus putus asa duluan ya. Gak apa-apa. Nah, jadi yang namanya putus asa itu akhirnya mendekatkan diri saya sama Tuhan. Saya keliling, mulai coba berobat, tetap gak balik suaranya sampai akhirnya saya ke salah satu sahabat saya namanya Sandra Dewi. Dia bilang, Neil coba deh lu ke salah satu orang aktivis penyembuh namanya Bapak Benyamin Ratu gitu. Coba datang ke Pak Benyamin Ratu untuk ngobrol aja sama dia, siapa tahu dia bisa nyembuhin. Dia aktivis Katolik tapi dia suka menyembuhkan orang juga. Ya udah, saya pergi ke situ. Ketika saya ke situ, itu literally saya didoain dan ketika saya didoain, ketika selesai didoain, saya masuk ke mobil saya dan suara saya langsung tidak balik. Tetap masih sama. Jadi saya juga bingung, lah ini gila kayaknya sih udah deh. Kayaknya gue harus nyari karir yang lain deh. Udahlah jadi model aja deh. Gak perlu ngomong soalnya kan. Atau enggak jadi pedagang mangga 2 kali ya. Balik lagi ke awal root gue lagi gitu. But anyway, ketika gue balik ke mobil dan suara gue gak balik, gak tahu kenapa hati gue ngerasa tenang banget. Hati saya benar-benar ngerasa tenang banget. Kenapa? Karena ada suara kecil di hati saya yang bilang, Daniel, dan ini saya yakin banget, ini saya yakin-yakinnya ini suara Tuhan. Saya yakin banget Tuhan lagi ngobrol ke saya. Siapa di sini yang pernah ngobrol sama Tuhan? Atau siapa di sini yang pernah Tuhan berbicara langsung ke diri Anda? Pasti ada. Tapi mungkin kadang-kadang kita gak sadar. Mungkin kadang-kadang kita gak ngeh. Tapi Tuhan tuh sering banget berkomunikasi dengan kita tanpa kita sadari. Dan saat itu ketika saya di mobil, putus asa, suara saya belum balik. Saya cuma diem, tenang, gak dengerin apa-apa. Saya cuma mikir, cuma begitu. Tiba-tiba ada suara di hati saya. Dan itu saya yakin banget itu suara Tuhan. Saya pikir suara Tuhan itu selalu di pikiran saya. Tiba-tiba langit terbelah, atap mobil saya terbelah. Daniel, tenanglah. Suara Tuhan gak kayak gitu. Suara Tuhan kecil banget, kecil sampai berbisik. Suara Tuhan tuh bilang, Daniel, how can I heal you when you're already healing? Canggih gak tuh Tuhannya pakai bahasa Inggris. Dia bilangnya, bagaimana saya bisa menyembuhkan kamu kalau misalnya kamu memang sudah dalam proses penyembuhan. Jadi intinya tenang aja, sabar. Kamu bakal sembuh kok. Dan itu yang namanya faith. Itu yang namanya kepercayaan. Itu yang namanya blind trust kalau kita bilang, blind faith.
Saya nggak tahu, saya nggak bisa jelasin ke siapa-siapa, tapi saat itu hati saya tenang banget dan saya tahu kalau suara saya akan balik. Nggak berapa lama setelah itu, kira-kira 3 minggu, suara saya balik. Dan itu adalah mukjizat Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ketika suara saya balik, saya langsung bilang berterima kasih. Saya langsung berterima kasih sama Pak Benyamin Ratu. Saya balik lagi ke rumahnya. Saya bilang, Pak Ben, terima kasih suara saya sudah balik. Habis itu Pak Ben bilang, Daniel, dengan sangat rendah hati dia bilang, jangan berterima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Di Injil ada menulis 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi hanya 1 yang bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kamu mau jadi yang mana? Yang 1 orang itu kali ya. Jadi saya menjadi 1 orang Samaritan itu yang akhirnya balik ke Tuhan Yesus bilang terima kasih. Caranya seperti apa? Saya membuat gereja di Flores. Thank you. Saya akhirnya ngumpulin beberapa teman-teman, kita komit untuk membuat sebuah kapel ya. Atau kapelnya itu cukup besar jadi kelihatannya lebih kayak gereja gitu di Flores. Dan itu suatu kebanggaan yang luar biasa sekali di mana saya bisa memberikan rumah Tuhan gitu. Rumah untuk Tuhan dan pastinya juga rumah untuk semua orang masyarakat Flores. Khususnya yang ada di daerah Waimata itu bisa berkumpul kembali dan rame-rame. Gereja tersebut, kapel tersebut itu udah bobrok banget sampai ketika lagi pengakuan dosa ada salah satu pastornya karena atapnya udah roboh, udah jelek banget. Pastornya lagi di sini, ada balok jatuh di atas kepala dia, zup, langsung di depan dia. Itu saya tergerak banget sampai akhirnya saya bilang, Pastor, saya akan coba bangun kapela baru di sini gitu supaya pastor. Dan tahu nggak yang lebih membuat saya tergerak lagi? Masyarakat Flores itu kalau misalnya pergi ke gereja, rumahnya kan jauh-jauh dan mereka sendiri juga kondisinya itu nggak kaya gitu. Jadi mereka jalan kaki sejauh 3 kilometer dan tidak ada bangku di kapelnya sehingga mereka bawa bangku sendiri dari rumah. Mereka bawa bangku sendiri dan mereka duduk, habis itu cuma untuk hari Minggu, habis itu mereka pulang lagi 3 kilometer lagi sambil bawa bangku. Bayangin kalau misalnya mereka lagi, ada satu ibu-ibu yang saya ketemuin, dia kebetulan lagi mau ngebaptis anaknya dia. Dia bawa anak di sini, dia bawa kursi di sini, dan dia ke gereja dan jalan 2 kilometer. Itu membuat saya tergerak banget dan saya ngerasa, wow, seseorang yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan begitu tinggi, layak mendapatkan yang terbaik menurut saya. Dan disitulah kita membuat sebuah gereja. Nah, apa yang saya pelajari dari situ? Jujur aja, saya ngerasa sangat bahagia sekali ketika kita berhasil membuat gereja tersebut. Ini sesuatu yang kontradiktif ya. Ketika kita berbagi, kita akan bahagia. Aneh, but it's proven. Ketika kita memberikan, kita akan bahagia. Ketika kita, the secret of happiness, bagaimana rahasia orang untuk bahagia adalah membuat orang lain bahagia. Ketika kita berhasil membuat orang lain bahagia, kita akan bahagia. Pada setuju gak di sini? Setuju, thank you. Ketika saya ngerasa kayak gitu. Dan saya semakin lama semakin berusaha mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang ini saya mulai mencoba yang namanya persenan. Saya tahu ini kayaknya wah gila kalau misalnya Kristen bilangnya perpuluhan, saya bilangnya persenan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang gak mau ngasih 10%. Ngasihnya paling cuman ya 2% cukup lah. Atau 3% cukup, atau 5% cukup, atau 7%. Anggap aja saya ngasih 10%. Anggap aja. Jadi ketika saya awal-awal, saya langsung ngasih biasanya ke gereja atau mungkin ada satu yayasan yang saya kasih. Itu selalu saya kasih 10%. Ketika saya dapat 100 ribu rupiah, 10%-nya berapa? 10 ribunya saya langsung kasih, gampang. Ketika saya dapat 1 juta rupiah, 10% saya kasih, yalah 100 ribu, udah it's okay. Ketika saya dapat 10 juta rupiah, saya kasih 1 juta.
Ketika saya dapat 100 juta rupiah, waduh ini kebeli iPhone nih. Saya kasih juga tetap 10 jutanya tapi agak-agak agak ditahan dikit gitu. Ya udah deh kasih. Ketika saya dapat 1 miliar, saya harus ngasih 100 juta rupiah. Misalnya seperti itu ya. Tapi Anda misalnya mikir, ya udah jangan 10% deh, lebih kecil aja 5%, gak apa-apa juga. Nah, saya sangat disiplin banget sama itu, sama persenan itu. Kenapa? Karena saya mendengar satu, ketika saya lagi berusaha mendekatkan diri sama Tuhan, ini saya mendengar satu ayat, yaitu ini sampai saya catat, Matius 6:24. Wah gila, karena saya nggak hafal ayat orangnya. Siapa di sini yang tahu Matius 6:24? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya kan? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan mencuekkan yang lain. Ada ya mencuekkan di Injil ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Wus. Gila. Siapa di sini yang ngerti artinya Mamon? Ada yang ngerti artinya Mamon enggak? Jadi Mamon itu sebenarnya kepeng, duit, uang, kekayaan. Jadi kalau misalnya kita mikir-mikir, Yesus bilang, jadi gini, ketika saya ngasih, misalnya saya dapat 1 juta, saya kasih 100.000, ya udahlah nih Tuhan buat yayasan, buat gereja kayak gitu kan. Saya kirimnya mungkin untuk membangun gereja atau mungkin untuk keuskupan, atau apalah. 100.000. Ketika saya dapat 1 juta, 100.000. Ketika dapat 10 juta, 1 juta. Ketika saya dapat 100 juta, 10 juta. Tapi ketika saya dapat 1 miliar, aduh Tuhan nawar. Sebenarnya di situ saya ngerasa ya, dan ini saya pengen share banget ke Anda semua di sini karena ini sesuatu banget buat saya. Ketika saya dapat 1 miliar dan saya harus ngasih 100 juta, Tuhan tuh sebenarnya gak butuh 100 juta. Tapi Tuhan pengen tahu apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas atau kita menjadikan uang sebagai prioritas. Karena gak bisa mencintai dua tuan. Dua tuan tuh bukan Tuhan sama setan, tapi Tuhan sama uang. Jadi Tuhan pengen lihat, bisa gak ya dia ngasih 100 juta? Apa dia cuma ngomong aja? Atau dia kalau yang kecil-kecil boleh deh dikasih kayak gitu. Dan jujur aja, saya ketika mendapatkan 1 miliar, saya kasih 100 juta. Dan jujur, sekali lagi jujur banget, kalau sekarang ini nih, sampai detik ini, saya gak pernah ngerasa kekurangan sedikit pun. Gak pernah ngerasa kekurangan uang, apapun itu juga. Ketika saya lagi sulit, tiba-tiba gak tahu dari mana uang muncul, job muncul. Ada yang nyumbang misalnya kayak gitu, bukan nyumbang sih, tapi tiba-tiba ada aja uang gitu. Kenapa? Karena Tuhan udah berjanji, cacing di tanah aja akan diperhatikan. Burung di udara itu akan dijagain sama Tuhan, apalagi manusia. Ketika saya mempunyai blind faith, yang tadi saya bilang, ketika saya mempunyai kepercayaan yang udah pasti, udah deh, saya pasti bakal dijaga sama Tuhan. Udah pasti, hidup saya akan selalu bahagia, hidup saya akan selalu diurus, hidup saya akan selalu aman dalam Tuhan. Itu yang namanya blind faith dan sampai detik ini saya benar-benar hidup sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus. Dan it's an amazing life, jujur. It's an amazing life. Dan ini saya pengen share ke Anda semua di sini karena saya tahu banget mungkin dari kita di sini ada yang takut sama masa depan. Mungkin dari kita itu ada yang takut untuk ngelepas masa lalu. Mungkin dari kita itu ada yang Tuhan, saya bingung saya harus ngapain sekarang. Mungkin ada yang masih labil, mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya saya ambil keputusan di sini, saya mungkin malah melarat gitu misalnya atau gimana. Kalau misalnya kita benar-benar ngikutin semua jalan hidup Tuhan, saya yakin banget Tuhan bakal jagain kita semua di sini. Dan itu menurut saya janji Tuhan banget buat saya. Karena Tuhan Yesus bilang,
Tuhan, oke. Prinsip dari agama Katolik, prinsip dari agama Kristen, prinsip dari seorang Kristiani yang mengikuti Tuhan Yesus adalah cintailah sesama seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Malahan up the game gitu ya. Cintailah sesama seperti Tuhan mencintai kamu. Nah, itu yang menurut saya luar biasa banget karena kalau misalnya nih orang-orang semua pada ngelihat, gila ya, kok kita sebagai orang Katolik ini bisa berbagi, bisa bahagia, biarpun berbagi tapi tetap bahagia. Bisa nyumbang tapi tetap gak stres. Kok bisa ya? Karena mereka semua itu akhirnya mikir, iya sih cuma ada satu jawaban. Karena mereka orang Katolik dan mereka percaya Tuhan Yesus. Dan karena cinta kita sama mereka sehingga akhirnya karena Tuhan cinta sama kita, kita memperlihatkan cinta Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Dan itu adalah kunci yang luar biasa banget. Dan mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa menggerakkan hati Anda untuk bisa lebih berbagi. Berbagi ke orang-orang yang mungkin tidak beruntung. Berbagi ke orang-orang yang ingin menolong diri mereka sendiri tapi gak bisa. Tapi Anda bisa menolong. Menolongnya gak banyak kok. Tapi rutin dan disiplin. Mungkin gak perlu persenan dulu. Misalnya 10.000 rupiah dulu, tapi rutin setiap minggu. Mungkin 1% dari setiap income Anda. Kecil mungkin. Mungkin juga besar sih, tergantung ya. Income Anda 20M ya besar ya. Tapi maksudnya 1% aja itu gak ada artinya karena Anda mempunyai 99% yang lain. Tapi gak ada salahnya untuk Anda berbagi, untuk memperlihatkan kasih Tuhan kepada Anda, untuk memprioritaskan Tuhan lebih dulu daripada uang. Tuhan pengen tahu banget. Saya mau kasih tahu satu contoh lagi baru saya selesai, sorry. Orang-orang tuh suka pada bilang kayak gini. Misalnya ya seorang orang tua mau kirim anaknya ke luar negeri, mereka bilang, Tuhan, saya akan menyerahkan seluruhnya anak saya di dalam tangan-Mu. Karena dia udah gak bisa ngontrol lagi kan. Saya ingin menyerahkan anak saya ke dalam tangan-Mu. Saya ingin menyerahkan, kalau misalnya Tuhan ingin memakai anak saya untuk yang lebih baik lagi, silahkan pakai saja anak saya. Normal lah ya ngomong kayak gitu ya. Karena kita pengen banget anak, misalnya punya anaknya itu yang terbaik lah untuk Tuhan gitu. Tapi sekarang bisa nggak Anda mengganti anak menjadi uang? Tuhan, saya akan menyerahkan uang saya seluruhnya kepada kamu. Misalnya Tuhan ingin memakai uang saya sepenuhnya untuk apapun juga silakan dipakai. Saya percayakan karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat saya. Itu agak susah. Apakah artinya kita lebih sayang uang kita daripada anak kita sendiri? Berbagi dan kita akan membuktikan kepada Tuhan kalau uang bukan menjadi tuan kita. Uang bukan jadi raja kita. Uang adalah suatu cara untuk kita memperlihatkan kasih Tuhan kepada orang lain. Thank you. Dan sekarang saya ingin mengundang Pastor Ote untuk bisa ke atas panggung. Sama-sama saya.